Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Anak soleh dan soleh semuanya, bagaimana kabarnya? Ya, sekarang kita masuk pada pelajaran matematika. Pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai pola barisan konfigurasi objek. Sekarang kita masuk bagian B, pola dan suku-suku barisan bilangan. Sebelum kita memulai materi, ya terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pada materi pola dan suku-suku barisan bilangan yang akan kita bahas, pertama pengertian barisan bilangan, kemudian yang kedua contoh aturan barisan bilangan, yang ketiga menemukan rumus suku Kn, kemudian kita akan membahas soal latihan. Ya, kita akan masuk bagian pertama, pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Sebagai contohnya kita perhatikan ya. Di sini ada bilangan 1, 3, 5, dan 7. Ya. Di mana 1, 3, 5, dan 7 ini ya terdiri dari 4 suku. Jika kita perhatikan bilangan ini, ya susunan bilangan ini memiliki pola, ya yaitu ya setiap bilangan yang berurutan ini memiliki selisih yang sama. Coba kita lihat ya, antara 1 dengan 3 ya selisihnya adalah 2. Nah, kemudian 3 ke 5 selisihnya adalah 2, kemudian 5 ke 7 juga selisihnya ada 2. Jadi dari bilangan yang berurutan ini ya memiliki ya selisih yang sama. Ya, jadi ini polanya sama ya dari bilangan-bilangan yang berurutan ini. Setiap bilangan pada barisan tersebut disebut suku barisan. Ya, ini namanya suku barisan. Dan dilambangkan UN. Ya, N-nya ini ya, N ini melambangkan letak atau urutan pada barisan bilangan. Ya, jadi angka 1 ini termasuk urutan pertama, angka 3 termasuk urutan kedua, 5 termasuk urutan ketiga, dan 4 termasuk urutan ketujuh. Jadi ini nanti akan disimbolkan N. Ya, pada barisan bilangan 1, 3, 5, dan 7 ya diketahui ya suku pertama adalah 1 ya, atau ditulis 1. Simbolnya U1. Nah, kemudian suku kedua disimbol U2 yaitu 3. Jadi urutan kedua adalah bilangan 3. Kemudian suku ketiga atau disimbolkan dengan U3 ya dengan bilangan 5, atau urutan ketiga adalah bilangan 5. Dan suku keempat atau U4 adalah angka 7. Jadi ya bilangan-bilangan ini terdiri dari 4 suku. Bisa ya? Ya, kita masuk bagian kedua. Contoh aturan barisan bilangan.
A. Barisan dengan aturan ditambah. Jadi ini kita pelajari tentang aturan barisan bilangan. Jadi ada beberapa ya aturan barisan bilangan. Ya. Pertama, ya barisan dengan aturan ditambah. Bertingkat, ya barisan bertingkat 1. Kita lihat ya. Di sini ada bilangan-bilangan. Ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, dan ada 9, dan seterusnya. Kemudian dari kita perhatikan bilangan ini ya memiliki ya selisih yang sama ya. Kita lihat ya, memiliki pola dan selisih yang sama. Yaitu 1/3 selisihnya 2 ya, jadi ditambahkan 2. Kemudian 3/5 juga selisihnya sama, ditambahkan 2. Kemudian 5/7 juga selisihnya juga 2. Kemudian 7/9 juga selisihnya 2 atau 7 ditambah 2. Dan seterusnya. Ya, ini dinamakan satu tingkat. Jadi sudah anak soleh lihat dengan jelas ya, pola setiap bilangannya akan bertambah 2. Jadi inilah yang dimaksud dengan barisan satu tingkat. Dengan kata lain, suatu barisan dikatakan bertingkat 1 apabila memiliki selisih yang tetap dalam satu tingkat. Jadi selisihnya ini tetap ya. Ya, jadi selisihnya tetap yaitu 2. Ya, ini adalah barisan bertingkat 1. Kemudian ada juga barisan bertingkat 2. Di mana ya bilangan-bilangannya terdiri dari 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Ya. Kita perhatikan ya. Antara 1/3 berapa selisihnya? Yaitu ditambah 2. 3/6 ya ditambah 3. Kemudian 6/10 ditambah 4 dan seterusnya. Ya. Apakah selisih sudah sama? Ya belum ya. Coba kita perhatikan angka yang di satu tingkat ini. Kita perhatikan angka yang di satu tingkat ini. Ada 2, ada 3, dan ada 4. Jadi 2/3 ini harus ditambah berapa ya? 2/3 ini harus ditambah berapa ya? Ditambah 1. Kalau 3/4 harus ditambah 1. Lalu bagaimana? Apakah sudah memiliki selisih yang tetap? Ya, sudah ya. Selisihnya tetap yaitu 1. Jadi bertambah 1 secara tetap ke setiap bilangan berikutnya. Disinilah yang dimaksud 2 tingkat. Ya, ini dimaksud 2 tingkat. Ya, barisan bertingkat 2 ini diperoleh jika memiliki selisih yang tetap dalam 2 tingkatnya. Jadi kalau dia belum memiliki selisih yang sama, maka itu belum dikatakan ya 2 tingkat ya. Ya. Kemudian kita akan bahas tentang barisan dengan aturan dikali. Bilangannya yaitu terdiri dari 3, 6, 12, dan 24. 3/6 ini ya berapa selisihnya? Ya dengan mengalihkan
2. Jadi 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ke 12 ya dikali juga 2 hasilnya 12. Kemudian 12 ke 24 ya dikali juga dengan 2. 12 dikali 2 12 dikali 2 hasilnya 24 dan seterusnya. Kemudian barisan dengan aturan di pangkat. Bilangannya itu terdiri dari 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Yang satu ini ya adalah 1 pangkat 2 kalau dipangkatkan. Karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 4. 4 ini berasal dari 2 pangkat 2. Kemudian 9 ini berasal dari 3 dipangkat 2. Karena ya 3 dikali 3 hasilnya 9. 16 ini berasal dari 4 pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian kita masuk barisan Fibonacci. Ya, barisan Fibonacci ini ya memiliki aturan juga yang berbeda ya. Ya, ini bilangan yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Ya, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi kita dimulai dari suku ketiga. Jadi suku pertama itu hasilnya adalah 1, suku kedua 1, suku ketiga 2, suku keempat 3, suku kelima adalah 5, dan suku keenam ada 8. Jadi untuk mendapatkan suku berikutnya yaitu harus ditambahkan 2 menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi kalau untuk mendapatkan suku ketiga yang nilainya 2, jadi harus ditambahkannya menjumlahkan 2 suku sebelumnya yaitu 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita menemukan rumus suku Kn. Bagaimana cara kita menemukan rumus suku Kn? Ya, prinsip dasarnya menentukan rumus suku Kn adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku ke-2, bilangan 3 dengan suku ke-3 dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk bilangan n dapat dikaitkan dengan suatu bentuk aljabar dalam variabel n. Contohnya, kita lihat ya. Barisan bilangan 3, 6, 9, dan 12. Lihat, perhatikan. 3, 6, 9, dan 12. Di sini ditanyakan, tentukan rumus suku Kn atau UN. Simbolnya UN ya. Ya, jawabannya yaitu ya kita lihat ya. Untuk U1 ini U1 nilainya ini U1 ya. Ya, U1 adalah nilainya 3. Kemudian U2 nilainya ada 6. Kemudian U3 nilainya adalah 9. Kemudian U4 nilainya 12. Ya. Ya, untuk memperoleh angka 3 ya jadi harus dikalikan 3 dikali 1 untuk memperoleh nilai suku pertama. Ya, untuk memperoleh nilai suku pertama jadi 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian ya, untuk memperoleh nilai suku kedua yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian untuk memperoleh suku ketiga yaitu 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan suku keempat yaitu dikalikan angka 3 dengan angka 4 ya. 3 dikali 4 hasilnya 12 dan seterusnya. Ya, pertanyaannya ya, bagaimana cara menentukan suku kelima? Ya, jadi sebelum kita menentukan suku kelima, kita perhatikan dulu ini ya. Ya,
Di sini polanya dari suku ini ya. Anak soleh bisa melihat ya polanya seperti apa ya. Ya, seperti ini. Lihat di angka 3-nya. Ya, salah satu pola yang bisa kalian bentuk adalah seperti ini ya. Ya, seperti 3 dikali 1. Hasilnya ya 3, di mana suku pertama diperoleh dengan mengalihkan 3 dikali 1. Ya, kalian bisa lihat polanya. Berarti setiap suku dikalikan dengan 3 sesuai dengan nomor atau letak urutan di setiap bilangannya. Ya, ini urutan di setiap bilangannya ya. Ini. Iya. Dan seterusnya. Jadi kalau untuk menentukan suku kelima, ya, jadi untuk menentukan suku kelima, maka ya 5-nya tadi dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 15. Jadi U5 atau suku kelima sama dengan ya 3 dikali 5. 3 dikali 5 ya. 3 dikali 5 hasilnya 15. Iya. 15 ya. Ya, untuk mencari suku ke-6 ya seperti tadi. Tadi mana? Ya, untuk mencari suku ke-6 berarti 6 dikali berapa? 3 dikali 6 hasilnya 18. Jadi kita simpulkan sehingga diperoleh rumus suku Kn sama dengan UN sama dengan 3 dikali N. Jadi polanya itu dimulai dengan angka 3. Nah, sekarang kita masuk menentukan nilai dari suku Kn. Ini terbalik dari yang menemukan rumus suku Kn, sedangkan yang ini menentukan nilai dari suku Kn, di mana nilainya ini diketahui di mana untuk rumusnya sudah ditentukan ya. Jadi rumusnya itu UN sama dengan 2N ditambah 1. Jadi di sini dari soal ya ditanyakan berapakah nilai suku ke-10 atau U10. Jadi cara menjawabnya ya kita masukkan dulu rumusnya. UN sama dengan 2N ditambah 1 atau suku Kn begitu. Suku Kn suku ke berapa maksudnya ini? Karena diminta adalah suku ke-10 maka N-nya ini diganti dengan 10. Jadi U atau suku ke-10 sama dengan 2 dikali 10. Kenapa 10? Karena ini ya, karena ada N. Jadi N-nya itu diganti dengan 10. Hasilnya yaitu suku ke-10 20 ya, 2 dikali 10 hasilnya 20 ditambah 1 hasilnya 20. Ya, 20 tambah 1 hasilnya 21. Jadi ya kesimpulannya berarti U10 ya, kesimpulannya jadi suku ke-10 ya sama dengan 21. Ya, bisa ya. Tugas anak soleh Ustazah berikan 3 tugas. Ya, jadi anak soleh kerjakan ya. Ustazah beri waktu sampai besok malam dikumpul. Untuk tugas yang sebelumnya ada beberapa anak soleh yang belum kerjakan, tolong dikerjakan dan dikirim ke Ustazah Novi. Syukron, jazakumullahu khairan. Dan anak soleh masing-masing membaca doa kafaratul majelis atau doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.